Selamat sore sobat-sobatku Wondes Academy dimanapun teman-teman berada. Gimana? Hari ini masih terus ngonten TikToknya, masih belajar TikTok affiliate di sela-sela pekerjaan sehari-hari ataupun udah fokus. Wah ini Mamang Bre live lagi nih tiba-tiba notifnya muncul. Ya udah saya nggak mantau dulu lah. Tapi gimana mempraktekkan? Lagi-lagi saya dari pagi testing teman-teman ya. Terus upload ya, ngelihat mana nih videoku yang kurang bagus segala macamnya. Terus saya sekarang akunku yang 2 tak tarik dan 1 akunku mulai tak arahkan ke istriku supaya belajar gitu ya. Tapi tetap saya pantau dan sesekali saya masih masukkan masukkan ke saya yang upload gitu teman-teman. Jadi proses pembelajaran sekarang saya kolaborasi bareng istri, kayaknya dia semangat alhamdulillah, dan moga-moga bisa menemukan jalan gitu ya. Karena sejatinya ya keluarga kalau bisa saling support oke gitu loh. Dan saya lihat sekarang udah mulai banyak. Kalau dulu saya cita-cita saya pernah bikin bahwa we are family wirausaha gitu, jadi couple planner gitu. Tapi ternyata mindset itu tidak mudah teman-teman, karena memang yang di kepala berbeda, dan akhirnya ya sudah perjalanan dijalanin saja. Tapi saat ini coba lagi masuk lagi ke era dimana saya kemarin nyari informasi gitu teman-teman ya. Mungkin apakah udah saya sebutkan belum kemarinnya, bahwasanya di era mendatang ini bahwa ada, jadi saya tuh ceritanya memantau dari ini ya, dari Mas Dery kasih solusi, dia ngundang si Timothy Ronald ya untuk ngobrol-ngobrol gitu, dan saya tadi juga nonton lagi gitu. Kira-kira sumber kekayaan di masa depan itu di bidang apa aja gitu ya. Tapi mana ya kemarin tuh, apa bidang apa saja yang membuat kaya mulai tahun 2025. Kemarin tuh udah disebutkan. Tadi si Timothy itu juga dia nyebutin lagi, tapi nggak semua ya. Jadi nih ya, jadi di salah satu, jadi ini malah disebutin sampai 10 nih di ini ya, kalau dari ChatGPT ya. Cuman nggak tahu kalau dari data yang lain ya, saya cuman coba nyari informasi di sini ya. Pertama adalah AI. Nah teman-teman, sedangkan kayak TikTok ini teman-teman ya kan, pakainya AI kan untuk algoritmanya supaya ngedetect, ini kok wajahnya bisa sama, suaranya sama, nanti kena PL apa enggak gitu, walaupun di belakangnya tetap dibantu manusia ya. Tapi eranya udah perangkat artificial intelligence. Saya dulu tuh kerja di kampus ya, yang memang kayaknya ngulak-ngulik bagian kayak gini juga, tapi zaman dulu itu masih kayak mengawang-awang gitu bagi saya. Saya tidak terjun di dalamnya, cuma sesekali pernah dengar, saya juga tidak pernah belajar langsung ilmu tentang itu gitu ya. Tetapi ya kayak robotik segala macam ya. Tapi kalau sekarang sudah kayaknya wow, layanan otomatisasi dengan itu kayaknya sekarang eranya udah bener-bener mulai masuk teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ya mendapatkan kekayaan, kayaknya ya harus yang bener-bener levelnya atas gitu ya. Pilih ya, mungkin kalau ada yang kemampuan di sini ya bisa nih. Untuk industri kesehatan, pendidikan, keuangan, dan transportasi. Wah, amazing ya. Bahkan mungkin akan hiburan nanti ke masa depan. Dan sekarang ya hiburan ya. Nah, ini kedua adalah energi terbarukan. Karena memang bahkan saya terakhir di kampus yang saya kerja baru itu, saya ketemu orang-orang hebat di bangsa ini ya teman-teman. Orang-orang yang jebolan luar negeri, dan sebenarnya mereka mau mengabdi ke bangsa ini, tapi sayangnya waktu itu ya, tempat saya kerja itu akhirnya tumbang gara-gara terlalu mimpi terlalu gila gitu kan, sedangkan supporting modalnya kurang gitu, hanya menggunakan investor-investor yang tak kunjung datang gitu ya teman-teman, dan akhirnya tumbang. Nah di situ
Bahkan saya kayaknya masih ada satu orang yang berhubungan dengan saya, beliau bikin website itu lewat saya. Nah, lewat saya ya, ini. Aku lupa ingat websitenya apa ya. Aduh, lupa kemarin tuh jadi dia itu kayaknya penyedia atau apa di geothermal kalau nggak salah, kayak gitu-gitu loh. Edan ya, saya nggak ngerti, tapi saya ada singgungan, saya juga nggak paham loh. Nih, kayak energi terbarukan seperti solar panel, energi angin dan teknologi baterai, investasi di proyek ramah lingkungan dan teknologi penghematan energi. Ini arah-arahnya gitu ya kan. Bahkan sekarang kalau si Elon Musk kan udah mulai ada namanya hydro apalah gitu ya, yang dari air itu. Bahkan dia sekarang tadinya menggaung-gaungkan mobil listrik dengan Tesla ya, sekarang dia malah membuat gebrakan terakhir aku itu ya, dengan energi air, mobil tenaga air, yang waktu itu di Indonesia heboh juga zamannya pemerintah Pak SBY ya kalau tidak salah, ada dari Jogja atau dari mana tuh saya lupa, bahwa ada motor pakai listrik, mau pakai air gitu kan. Nah ternyata di masa depan bisa jadi tuh ya, solar panel, kira angin dan energi baterai. Nah, kita yang masuk ke area ketiga nih teman, yaitu ekonomi digital dan e-commerce ya. Nah ini teman-teman, ini arahnya luar biasa nih ternyata. Kita yang TikTok affiliate ini bisa jadi ini baru starting teman-teman. Bisa jadi yang kita masih terbengong-bengong gitu ya, gimana ya. Dulu saya saat zamannya dulu tuh saya sering banget mantau tentang digital ini, walaupun ilmu saya itu sebenarnya nol teman-teman, saya nggak ngerti. Andaikan saya sudah paham, walaupun saya dulu bekerja di bidang IT, saya nggak ngerti nggak ngerti yang namanya marketing, nggak ngerti di masa depan tuh era digitalnya tuh udah pakai begitu gitu kan. Andaikan dulu saya tuh udah ngerti, saya langsung bombardir yang namanya Google AdSense, FB Ads itu akan saya mainkan dengan luar biasa, karena memang knowledge-nya belum paham, ilmunya belum paham tentang itu gitu. Jadi masih pendek sekali ya. Tapi setelah sekarang saya baru dan bener juga ya, walaupun saya merasakan gimana hype-nya FB Ads. Terus kalau Google saya kurang begitu ya. Google saya nggak begitu, bahkan saya tidak menjalankan karena saya testing waktu itu ya, hasilnya belum bagus lah gitu ya. Dan mungkin saat ini pun masih Google AdSense, mungkin teman-teman masih main nggak yang misalkan iklan di YouTube segala, nggak, contohnya kayak gitu ya. Terus kalau misalkan lewat website terus trafficnya bisa dapat nomor 1 kayak gitu kan. Nah sekarang eranya TikTok beda lagi nih teman-teman, gimana caranya mendapatkan view terbaik. Dan view ini saya tadi saya testing dengan Ads TikTok Manager. Saya iseng aja, saya penasaran. Sebelumnya saya pernah ngetes waktu awal-awal TikTok kalau nggak salah, itu saya pernah ngetes dan itu boncos. Saya nggak ngerti, main ngawur aja. Tapi dulu sebenarnya kalau di boncos nggak juga, ceritanya gini. Jadi saya cuma ngiklan, saya lempar ke website. Tapi waktu itu boncosnya saya tidak menghasilkan. Tetapi untuk mendatangkan leads waktu itu, saya ingat waktu itu bagus banget, mudah banget. Kalau cuma dapetin lead gampang gitu. Tetapi yang diurgenkan adalah bukan leads atau trafficnya, tapi gimana orang beli. Nah itu awal-awal TikTok ya, Ads Manager saya dulu pernah nyiseng nyoba. Waktu itu saya masih mainan saya di web ya. Terus, nah kali ini saya iseng coba lagi hari ini, saya testing ya. Saya Ads Manager, saya iklan, arahkan ke showcase yang ada di CAPCT ya. Saya nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti, cuman modal nekat aja. Karena kalau saya lihat ya, ke audiensnya itu di settingnya memang bisa lebih dalam ya. Bisa ads, bisa areanya, bisa yang sukanya apa, sementara kita coba cek ya. Dan ini model gendeng ya, boncos, bahkan satu pun nggak ada closing kayaknya nih. Lihat detail ya, mana ya. Lagi-lagi saya belum paham. Nah, saldo saya tinggal 30.000 dan sehari minimal untuk di ads manajernya TikTok itu 100.000 budgetnya teman.
budget minimal. Padahal di FB itu budget minimal tuh cuma sehari cuma $1 atau kurang lebih 16 ribuan. Itu sudah bisa ngiklan dredret. Nah, di Ads Manager-nya TikTok 100 ribu dan saya testing 0, bahkan nggak ada lead yang masuk pun nggak ada gitu. Nah, ini lagi-lagi modal ilmu ngawur, ilmu nekat saya jajal. Jadi jangan diikutin teman-teman ya. Nah, nih destinasi CPM 20.000 impresi klik, dapat klik, CTR-nya 0,32, konversi 0. Nah, jadi saya menghabiskan dana 69.000. Wah, mungkin bisa tarahkan aja ya teman-teman. Nah, lagi-lagi teman-temanku yang baik hati, yang tidak sombong, yang mungkin udah paham Ads Manager, saya nggak sebagai affiliate ya, bukan sebagai seller. Seller saya belum paham lagi, belum tahu lagi. Tapi ini kalau yang dibilang Bang Bre kemarin ini lebih detail, anti boncos. Kalau ilmu saya masih ngawur ya boncos kayak gini ya. Tapi kalau beliau mungkin udah lebih paham ya. Semodel ngawur doang ya. Nih coba ya, biayanya sampai jam segini tuh 69.244. Pas kos per konversinya 0. Destinasi aku nggak ngerti CPC-nya ini. Aku istilah-istilah kayak gini udah hari dulu nggak begitu paham ya pokoknya. Pastinya kalau udah nggak paham ininya segini, ini pasti segini gitu. Tapi saya udah nggak begitu, bodoh amat, dari dulu saya nggak ngerti. Cuman ini ya, endingnya dapat klik 11 nih. 11 klik bisa jadi memang produknya jelek, atau videoku jelek. Terus tingkatkan konversi 0%, konversinya 0. Artinya nggak ada penjualan dari 11 klik, 0. Jadi kalau memang bodoh-bodohnya, ngiklan lebih better di TikTok Affiliate. Contoh nyata, saya hari ini juga testing juga iklan di TikTok Affiliate langsung dari HP ya. Saya coba tes ke Toko Cihu ya. Sebentar sambil nunggu ya teman-teman. Nah, dengan 69.000 rupiah ini modal gendeng teman-teman. Bagian bagi saya segitu tuh gede banget ya. Nah, makanya ya kalau mau ngikut kelasnya Bang Bre mungkin bisa jadi ya. Aduh, ini ada perbaruan dari TikTok, katanya udah pakai Thailand apalagi nih. Jadi timnya dari Thailand gitu. Indonesia nggak terpakai tuh gimana? Oke, saya tes. Saya promote ya. Di promote iklan hari ini, testing nih. Nah, dari sini bagi kita-kita yang masih newbie memang ya paling mudah iklannya dari sini teman-teman ya. Dari sini saya promote hari ini nih. Dengan 16.000, saya habis 16.000 laku 3 nih teman-teman. Saya 16.000 ini ya. Saya ngiklan 16.000 dapat 3. Memang masih boncos jatuhnya kayak ini karena itu 5.000 kali 3 15.000 ini dapat 16.900 ber-17.000. Ya. 16.000 dapat 3. Tapi ini masih bodoh-bodohnya di sini gitu, masih ada penjualan. Ya. Sedangkan di sini teman-teman 69.000 konversinya 0. Ya. Jadi bagi yang nekat jangan dilakukan kayak saya teman-teman ya. Lagi-lagi ilmu saya ilmu testing, ilmu nekat, ilmu ngawur ya. Jangan. Nah, audiensnya sini tak setting guys. Nih, audiensnya tak buat seperti ini. Lokasi gendernya kalau nggak salah semua nih tak setting gendernya tuh. Nah, di sini ada seperti ini. Kalau ini masih sama ya, masih sama seperti dari HP. Lokasinya tuh. Lokasinya ini ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini sebenarnya tak rada-rada tak mirip yang dari HP. Terus yang kemarin di sini yang bedainnya adalah kalau ini sebenarnya sama-sama aja ya. Audiensnya ini kan bisa dipilih dari HP ya. Bisa dari HP. Sebentar, ini tadi saya ngomongin audiens ya. Yang membedakan cuma di sini guys. Wah, ini yang make saya kayaknya 3G-nya nggak masuk ya ini. Problem buka nih. Saya mungkin settingan saya salah juga di sini karena yang 3G nggak masuk, adanya 4G sama 5G. Jadi kalau koneksinya 3G nggak dipakai gitu. Terus saya tembakin Android sama iOS 2 sistem operasi. Nah, terus sama model perangkat nih.
Tak tembakin sengaja Samsung sama Apple, yang brand lain Xiaomi and the gang nggak tak masukin. Nah ini mungkin aku testingnya kurang pasnya di sini, mungkin bagusnya di broad aja apapun HP-nya. Nah ini HP ini mestinya dari 3G ya, kalau 2G mungkin kan udah nggak zaman, udah nggak ada ya, mungkin dari 3G ya. Mungkin ini bisa, saya nggak tepatnya, mungkin bisa jadi model perangkatnya karena tak batasin yang di Samsung dan Apple aja. Bisa jadi ini problem juga teman-teman. Kalau di iklan dari HP kan nggak ada ini ya. Audiensnya. Nah kalau di sini harga tertingginya berapa nih? Dapat 4.800, 7.400 nih. 4554. Nah di sini nih. Dapat kliknya 1111. Oke teman-teman, itu cerita saya testing Ads Manager. Lagi-lagi modal saya modal ilmu ngawur, ilmu nekat, dan cenderung udah hampir dipastikan ini sih ya, hitung-hitung duit hilang belajar 100.000 lebih, 100 plus pajak, berarti ya tahu jatuhnya berapa. Mereka kan mungkin 112 jatuhnya, kalau kan pajak 12% kalau nggak salah ya. 100.000 kali 12%, ya benar 112.000 kurang lebih ya, hilang. Tapi itulah teman-teman, saya bukan berarti saya punya budget ya. Saya modal nekat, di rekening ada ya 100, ya udah tak gaskan aja. Kalau bahkan mungkin ya uang jajan saya nggak jajan jadinya gitu, tapi untuk nekat itu. Lagi-lagi teman-teman, wah ini dibalas nih, alhamdulillah ada closing nih tiba-tiba nih. Nah dari mana ya, dari Shopee. Saya di Shopee nggak pernah ngiklan sama sekali. Saya lagi-lagi saya nggak paham. Wah ada JNE Yes lagi, Jatiwaringin. Oh ada yang beli 50.000 somai ke Jatiwaringin tapi JNE Yes, gokil nih. Aduh, JNE Yes yang nganternya harus ke JNE saya. Kayaknya JNE plus saya, tapi keluar kota nggak bisa kalau nggak JNE aja temennya. Dan ini ternyata videonya udah panjang juga, seperti pagi tadi ini 16-17 menit ya. Apa kalau panjang-panjang itu uploadnya lama, plus di YouTube-nya teman-teman itu masa perlu 3 jam untuk dari dikompres 3 jam tadi, wah uploadnya. Nah itu teman-teman cerita saya ngawur sore ini tentang iklan ya. Pertama, kalau kemarin Bang Bre memang aturan mainnya begitu, mungkin gayanya seperti itu bagus gitu loh, tapi untuk menuju ke sana memang tidak mudah. Lanjut lagi, kemarin juga saya ngobrol sama Mas Jafar ya, kalau nggak salah di mana kemarin, Jombang ya. Beliau Pak Jafar kemarin di mana aja? Aduh lupa, bukan di Jombang ya, tapi di Malang. Iya di Malang. Waktu kemarin sama Bang Breng, Pak Jafar ya, di Malang ya, cerita-cerita beliau sudah satu nih segala macam gitu kan. Terus satu lagi saya ngobrol lagi kemarin pas dengan Pak siapa yang di sebentar ya, Pak Purwokerto bukan, Aliftur, Kang Mas Zainal ya dari Jombang. Beliau testing iklan sudah profit sih gitu, terus mau ngikutin gayanya Mamang Bray, di testing semua nggak ada yang lewat. Jadi dengan iklan 15.000 gitu ya, pokoknya udah 100 view, kliknya 10 itu nggak masuk semua. Akhirnya iklannya dimatikan semua. Padahal setelah saya tanya, beliau informasiin juga gitu ya, beliau itu yang iklan tapi masih ada profit lah, dapat 20.000 segala macam. Nah bagi saya itu udah penting itu. Nah bedanya gini teman, jadi kalau secara teknis gayanya Mamang Bray itu bagus bener, tetapi kalau otak saya bagi orang-orang yang awam, orang-orang yang biasa, ngiklan yang penting profit kalau saya, minimal adalah impas. Pokoknya misalkan modal saya 33.000, ya udah balik modal aja 33.000, enggak apa-apa. Karena dengan impas tapi kita dapat audiens, itu otak saya yang katrok gitu ya. Ya tapi kalau secara mau pakai benar-benar dihitung kalkulasinya, Bang Bre bagus, Mamang Bre bagus. Nah lagi-lagi ini kegendengan saya siang ini, sebenarnya saya ngetes dari pagi, kemarin saya lupa nih, dari kemarin kayaknya. Nah itu yang tak lakukan. 100.000 siap-siap sold out, 112.000 ya siap-siap sold out, nggak ada hasil.
Tapi kalau saya nggak mencoba, saya nggak akan merasakan feel-nya kegagalan itu. Gagal inilah proses pembelajaran. Saya syukuri, terima kasih Gusti Allah, saya sudah berkesempatan mencoba gagal. Dan pastinya dari gagal inilah saya dapat pembelajaran. Pahitnya, getirnya gagal itu, manyus. Teman-teman ya, oke? Nggak ada yang salah, inilah proses pembelajaran untuk saya. Dan teman-teman, mungkin yang lebih paham, bisa saling share, silahkan di komentar video ini, diberikan masukan, gambaran, dan terus juga yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Yang terima subscribe, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan udah teman-temanku yang udah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya. Kalau memang gak ada manfaatnya, silahkan di-skip saja. Silahkan komentar-komentar yang membangun, positif, dan juga saling mempertumbuhkan di akunku yang ini. Kalau memang isinya cuma mau komentar negatif, silahkan di-skip aja, tidak usah. Karena nawaitunya saya cerita di sini pengalaman saya pribadi, terus siapa tahu ada manfaatnya, dan juga teman-teman juga, siapa tahu kita bisa saling mempertumbuhkan, sukses berjamaah. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.